Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel diskusi hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang cara memahami putusan perkara perdata. Baik ya, sebelumnya saya sampaikan jika ada mau yang ditanyakan, silahkan isi saja nanti di kolom komentar. Nanti kami dari tim divisi hukum akan menjawab semua pertanyaan yang saudara ajukan. Oke, kita lihat saja penjelasannya sebagai berikut. Kita awali dari pengertian putusan, yaitu pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak. Jadi di sini adalah hakim yang diberi kewenangan, yaitu hakim yang ditunjuk. Ya, tujuannya yaitu adalah untuk menyelesaikan pemeriksaan satu perkara atau suatu sengketa ya. Jadi putusan dijatuhkan berarti selesai yaitu pemeriksaan perkara atau sengketanya. Jika tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan ini batal, yaitu syaratnya yaitu persidangan dalam terbuka untuk umum. Jadi apapun perkaranya, maka putusan harus dilakukan di sidang yang terbuka untuk umum. Ini adalah syarat mutlak dari suatu putusan. Kita lihat yaitu terkait dengan jenis putusan, yaitu berdasarkan sifatnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu putusan dekaratur, yang kedua putusan konstitutif, dan yang ketiga adalah putusan kondematur. 3 jenis putusan ini akan dapat dilihat di dalam amar putusan, sehingga dalam suatu putusan perkara perdata bisa saja ketiga jenis putusan itu ada dalam amar putusan perkara perdata. Jadi jika ada perkara perdata itu putusan itu 3 jenis putusan itu dekaratur, konstitutif atau kondemator bisa saja ada di dalam amar putusan tersebut tiga-tiganya ya. Jadi gitu. Jadi bukan satu perkara perdata hanya aduh ini putusan kondemator, ini dekaratur, konstitutif jenisnya itu enggak, tetapi ketiga itu bisa saja tergabung di dalam satu amar putusan suatu perkara perdata. Putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Ya. Di sini putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan mempunyai kekuatan mengikat. Jadi langsung mempunyai kekuatan mengikat. Putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa. Contohnya yaitu dalam pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pemutusan perjanjian. Ya, sejak dinyatakan putus perkawinan, maka ini menciptakan keadaan baru, yaitu apa? Yaitu adanya yang berstatus duda dan janda. Dengan pengangkatan perwalian, yaitu di sini timbullah keadaan baru, yaitu ada kewajiban seorang wali. Ya. Pemutusan perjanjian menghapus adanya perikatan di sini. Ya, inilah contoh dari putusan konstitutif. Putusan kondematur. Putusan kondematur adalah putusan yang berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Putusan ini disertai dengan hak eksekutorial. Maksudnya, jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan putusan, maka dapat dilakukan dengan upaya paksa dari pengadilan. Contoh, S perintah melaksanakan prestasi perjanjian, bayar ganti rugi. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, putusan kondemator ini harus ada di dalam suatu amar putusan perkara perdata. Jika tidak ada, maka putusan tersebut bisa dinyatakan non-executable.
Selanjutnya kita bahas yaitu jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak, yaitu yang pertama adalah putusan first take. Apa itu putusan first take? Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Yaitu dari sejak awal persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir sampai dengan putusan dibacakan. Dan apabila pihak tergugat tidak menerima putusan, yaitu sejak diberitahukannya, maka upaya hukumnya adalah first take, dilakukan kepada pengadilan tempat memutus perkara tersebut. Yang kedua yaitu putusan kontradiktor. Putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Jadi yang jelas tergugat ini pernah hadir di persidangan, entah sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dan selanjutnya tidak pernah hadir, maka dianggap putusan kontradiktor. Kenapa tersebut? Karena kehadiran penggugat di sini setelah tidak hadir, tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan terhadap haknya. Dan jika terhadap putusan kontradiktor ini tergugat tidak menerima, maka dia bisa mengajukan upaya hukum banding. Kita masih membahas jenis putusan, yaitu ini berdasarkan yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara, yaitu terkait dengan gugatan penggugat. Jadi di sini adalah terkait pada waktu pemeriksaan perkara. Ya, yang pertama yaitu putusan perkara gugur. Yang kedua, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, putusan gugatan dikabulkan. Yang keempat adalah putusan gugatan ditolak. Dan yang kelima adalah putusan perdamaian. Ini dari pembahasan putusan perkara gugur, yaitu putusan gugur ini dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Lihat ya di pasal 124 HIR atau 148 RPG, yaitu penggugat pada sidang pertama tidak hadir, padahal di situ telah dipanggil secara sah dan patut. Jadi sidang pertama penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka di situ langsung putusan perkaranya dinyatakan gugur. Yang kedua, penggugat hadir pada sidang pertama, tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka putusan perkaranya akan digugurkan sehingga putusannya adalah gugur. Yang ketiga, yaitu panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Di sini juga bisa dicatatkan sebagai alasan untuk menggugurkan perkara, karena setiap pemeriksaan perkara itu ada biayanya. Kalau tidak ada biayanya maka tidak bisa dilaksanakan, maka di situ perkaranya digugurkan. Yang keempat yaitu penggugat meninggal dunia dan ahli warisnya tidak melanjutkan perkaranya. Jadi penggugat prinsipal meninggal dunia dan di situ ahli warisnya tidak mau melanjutkan gugatannya, maka di sini perkaranya dinyatakan gugur. Terhadap putusan ini, penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan, ya. Jadi perkara yang digugurkan ini bisa jadi tetap diajukan lagi ke depan persidangan. Begitu juga saat ahli warisnya tidak mau melanjutkan. Namun setelah mungkin dia berpikir lain, di kemudian hari dia bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan kembali. Ini adalah contoh amar putusan gugur, yaitu mengadili, menyatakan gugatan penggugat gugur. 2. Memerintahkan panitera pengadilan untuk mencoret perkara nomor berapa dari buku register. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah atau sebesar berapa rupiah sebagaimana biaya sudah dikeluarkan. Jadi beban perkara biaya tetap dibebankan kepada pihak penggugat, ya. Gitu. Inilah salah satu contoh amar putusan gugur. Kita bahas selanjutnya yaitu yang kedua terkait putusan gugatan tidak dapat diterima. Biasanya ini dikenal dengan istilah Niet aanvankelijk verklaard atau NO, yaitu putusan tidak dapat diterima ini dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah
pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Ya, jadi ini pengadilan yang ditempatkan ini adalah tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Contohnya yaitu ada sengketa terkait kewarisan diajukan ke pengadilan negeri, padahal yang bersangkutan ada beragama Islam. Maka ini jelas pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena adalah kewenangan dari pengadilan agama. Ini contohnya. Maka di situ ada di putusannya gugatan tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu terkait adanya eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Jadi pihak tergugat mengajukan keberatan dari gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dan ini diterima eksepsi ini. Yang ketiga yaitu syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Ya, syarat formalitas ini juga bisa menjadi materi dari eksepsi atau keberatan tergugat, termasuk juga terkait dengan kewenangan mengadili. Ini juga bisa diajukan terkait mengenai bagian dari eksepsi atau kewenangan pihak tergugat. Ya, di poin kewenangan dan syarat formalitas ini, ya, majelis hakim dengan jabatannya bisa menjatuhkan walaupun tanpa adanya eksepsi atau keberatan dari pihak tergugat, karena pihak tergugat tidak semuanya orang yang mengerti hukum. Nah, disitulah hakim dengan menggunakan jabatannya memeriksa perkara tersebut. Terkait putusan ini, penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan. Ya, jika dia tidak terima dan menerima putusan ini, dia bisa mengajukan gugatannya, ya, atau mengajukan upaya hukum banding. Ya, jadi dia bisa mengajukan upaya hukum banding. Silakan, punya hak pilihan. Namun jika ternyata putusan banding tetap sama, jadi dia bisa mengajukan ke persidangan lain, di lain waktu maksudnya, atau lain pengadilan jika di situ adalah pengadilan yang memeriksa perkara awalnya menyatakan tidak berwenang. Berikut ini adalah contoh amar putusan gugatan tidak dapat diterima, yaitu mengadili dalam eksepsi, berarti ini ada keberatan ya dari pihak tergugat, mengabulkan eksepsi tergugat dalam pokok perkara. Nah, eksepsinya apa? Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara aku. Nah, jadi ini ada eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, ya. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau nit anfakala fakat tadi, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian. Nah, ini jika ada eksepsi dan jika terkait dengan kewenangan mengadili. Namun jika tidak kedua-duanya disebut ada, maka putusan hanya di poin kedua hal terakhir, yaitu menyatakan gugatan tidak diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Ini dua poin utama dari putusan gugatan tidak dapat diterima. Ketiga yaitu putusan gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan ada dua jenis, yaitu dikabulkan untuk seluruhnya dan ada yang gugatan dikabulkan sebagian. Seluruhnya maksudnya adalah seluruh petitum dalam surat gugatan itu dikabulkan. Kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja, selebihnya ditolak. Dijatuhkan majelis hakim, putusan gugatan dikabulkan ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Yang kedua yaitu gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Nah, jadi ini dua hal ini yang dijatuhkan hakim ketika gugatan itu dikabulkan. Terhadap putusan ini, tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Jadi jika tidak menerima putusan ini, dia mengajukan upaya hukum banding. Ini adalah contoh amar putusan gugatan dikabulkan. Itu mengadili dalam eksepsi. Ini ternyata ada eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Jadi terkait putusan gugatan dikabulkan, maka jika ada eksepsi dari tergugat pasti dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, jadi hanya sebagian saja yang dikabulkan. Kalau seluruhnya langsung dikatakan di situ mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
menyatakan sah jual beli antar penggugat dan tergugat yang tertuang dalam akta notaris nomor berapa. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah wan prestasi. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar berapa. Menyatakan sah diambilkan sita jaminan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa. Dan ini terakhir adalah menolak gugatan selain dan selebihnya. Jadi gugatan kalau ditolak selain selebihnya tadi saya nyatakan jika itu di gugatan dikabulkan sebagian. Yang keempat adalah putusan gugatan ditolak, yaitu dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut, yaitu penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Dan yang kedua adalah gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya, maka inilah dijatuhkan gugatan itu ditolak. Yaitu penggugat yang tidak menerima putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding. Jadi upaya hukumnya banding ya dari putusan gugatan ditolak ini. Ini adalah contoh amar putusan gugatan ditolak, yaitu mengadili, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa. Ini adalah contoh amar gugatan ditolak. Nah, apabila putusan ini sudah dinyatakan ditolak, maka pihak penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi karena sudah dianggap nebis in idem. Putusan akta perdamaian dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut, yaitu pihak penggugat dan tergugat sepakat berdamai. Perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator, atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan, dan kesepakatan damai baik dari yang dilakukan di mediator atau di luar tersebut hendak dituangkan di dalam amar putusan. Penggugat dan tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum ya terkait dengan putusan akta perdamaian ini. Jadi di sini tidak ada upaya hukumnya. Jika ada pihak yang ingkar, maka pihak lawan cukup mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk melaksanakan isi perjanjian. Jadi dilakukan dengan paksa di sini. Ini contoh amar putusan perdamaian, yaitu di sini mengadili. 1. Menghukum pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa. Kenapa dihukum penggugat? Nah, ini biasanya biaya perkara dari kesepakatan aja ya. Bisa saja menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara itu juga bisa. Karena di dalam perkara ini biasanya terserah kepada para pihak siapa yang dibebani membayar biaya perkara di dalam kesepakatan perdamaian tersebut ya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tim divisi hukum. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa silahkan subscribe channel ini jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.